Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi di dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Dan kali ini ada di dalam edisi masa puasa. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mohon hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kondisi hidup kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tidak hanya mendengar, mengerti kebenaran firman-Mu, tapi mampukan kami juga untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat 33 sampai 37. Namun ayat nasnya ada di dalam ayatnya yang ke-37. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu selarasnya laku, nalar, kata, dan hati nurani. Bapak Ibu Saudara, menyelaraskan keempatnya, laku, nalar, kata, dan nurani, terkadang memang lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Tapi bukan artinya tidak mungkin untuk dilakukan. Di tengah situasi hidup yang memberikan kesempatan bagi kita untuk membuat keselarasan yang sifatnya semu, Kristus mengajak setiap kita untuk menyelaraskannya berdasarkan hikmat-Nya. Bapak Ibu Saudara, bila kita melihat di ayat yang ke-33 yang merujuk pada perjanjian lama. Pada masa itu, dalam praktek pergaulan hidup, orang-orang Israel mahir dalam mempergunakan segala tipu daya mereka untuk mengakali hukum Allah. Mereka mahir sekali dalam memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa mereka katakan tidak benar, dan yang tidak benar bisa mereka katakan benar. Dan untuk hal tersebutlah mereka mengangkat sumpah untuk memperkuat legitimasi mereka atas kebohongan mereka. Nah, sehingga khotbah Tuhan Yesus ketika di bukit itu mau menegaskan, semakin menegaskan bahwa praktik seperti itu tidaklah tepat. Yang tepat adalah mengatakan ya pada apa yang seharusnya dikatakan ya, dan tidak pada apa yang seharusnya dikatakan tidak, tanpa perlu menyalahgunakan sumpah-sumpah atas perkataan tersebut. Bapak Ibu Saudara, keberanian untuk mengatakan yang sejujurnya pasti memang memiliki konsekuensi tersendiri. Barangkali ada berbagai konteks begitu ya, yang menekan sehingga seseorang enggan untuk berkata yang jujur, berlaku yang jujur. Tetapi Tuhan menghendaki setiap kita untuk belajar jujur, selaras di dalam laku hidup kita, di dalam konteks apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa Prapaskah ini kita bisa sama-sama belajar untuk mendisiplin diri kita di dalam menyelaraskan antara laku, nalar, kata, dan juga nurani setiap kita menurut hikmat daripada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini bukan perkara yang mudah, tapi mari kita gunakan masa puasa ini untuk bisa menjadi momen kita melatih diri kita untuk menyelaraskan hidup kita sesuai dengan hikmat Tuhan, untuk jujur dengan apa yang memang seharusnya dikatakan, dilakukan di dalam setiap
langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu tentu perlu belajar untuk menjaga integritas setiap kami. Terlebih setiap kami sudah mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, apa yang Engkau teladankan melalui karya hidup-Mu, melalui karya salib-Mu. Maka Tuhan, kami manusia-manusia yang rapuh ini sungguh butuh tuntunan dari Roh Kudus, teguran dari Roh Kudus, untuk kami boleh menyelaraskan laku hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami pada saat ini juga mau berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, yang pada kesempatan kali ini juga sedang dalam masa-masa proses perhitungan suara yang kami telah bersama-sama berikan pada saat pemilu kemarin. Ya Bapa, kiranya Tuhan tolong Kau yang terus jaga, lindungi setiap proses yang ada. Biarlah terhindar dari segala praktik kecurangan. Dan biarlah pada akhirnya suara yang terkumpul nanti itu boleh seturut dengan apa yang memang Engkau kehendaki. Kami masih belum tahu proses kedepannya akan seperti apa, tapi kiranya biarlah hikmat-Mu saja yang menuntun setiap pihak-pihak yang berwenang dan setiap kami warga Indonesia yang turut mengawal suara kami. Bapa, kami juga berdoa bagi beberapa daerah di wilayah Indonesia yang sedang terkena bencana banjir ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya tolong setiap saudara-saudari kami yang pada kesempatan kali ini ya Tuhan, mereka ada dalam kondisi yang tidak mudah. Namun Tuhan, kiranya tolong mereka, lindungilah mereka ya Bapa. Biarlah setiap bantuan-bantuan yang diberikan itu boleh benar-benar mencukupkan apa yang mereka butuhkan di situasi saat ini. Dan kiranya juga ya Tuhan, pakailah setiap kami untuk menjadi alat-Mu untuk menolong setiap sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati.